Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang mengidentifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar kali ini 1.2 menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.2 menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3.2 menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bukti atau dalil nakli dan aklinya. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, siswa dapat memahami perilaku orang yang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dalil akli atau dalil yang didasarkan akal, dan dalil nakli atau dalil yang dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalil kebenaran sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil aklinya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat, seperti meja. Yang membuat yaitu adalah tukang. Begitupun dengan baju yang kita pakai. Yang membuat adalah penjahit. Nah, alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian dalil nakli kebenaran sifat wajib Allah bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 2 dan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 73. Yang kedua yaitu kidam, artinya terdahulu. Dalil akli tentang sifat kidam yaitu akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta, yang artinya dialah yang lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Dalil nakli kebenaran sifat kidam ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian baqo yang artinya kekal. Allah adalah zat yang maha kekal. Dalil akli kebenaran sifat baqo ini seperti semua makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Kemudian dalil nakli kebenaran sifat baqo ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. Dalil akli kebenaran sifat mukhalafatul lil hawadisi ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Jadi apabila diperkirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamai sekalian makhluknya, niscaya Allah adalah baru atau hadis, sedangkan Allah baru adalah tidak mungkin atau mustahil. Dalil nakli kebenaran sifat mukhalafatul lil hawadisi ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Dalil akli kebenaran sifat qiyamuhu binafsihi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri, tanpa meminta pertolongan siapapun.
Dalil nakli kebenaran sifat qiyamuhu binafsihi ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Lalu sifat wahdaniyah, yang artinya Maha Tunggal atau Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Dalil akli kebenaran sifat wahdaniyah ini yaitu manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa atau satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak, binasa. Kemudian sifat qudroh, yang artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak adanya, tidak ada batasnya, dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun makhluknya. Dalil akli kebenaran sifat kudrat ini seperti manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya ini sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Contohnya seperti adanya alam semesta ini. Jika Allah tidak berkemampuan atau berkuasa, niscaya Allah lemah atau ajzun. Nah, apabila Allah lemah, Allah tidak akan mampu menciptakan makhluk sedikit pun. Lalu dalil nakli kebenaran sifat kudrat ini dapat kalian temukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Selanjutnya sifat irodah, artinya maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Dalil akli kebenaran sifat irodah ini seperti manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur pihak lain. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu sifat ilmun, yang artinya maha mengetahui. Ilmu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dalil akli kebenaran sifat ilmu ini seperti akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Kita sering kan kagum atas kecerdasan dan ilmu yang dimiliki orang-orang pintar di dunia ini. Kita juga sering takjub akan keindahan karya dan canggihnya teknologi yang diciptakan manusia. Perlu kita sadari bahwa ilmu tersebut hanyalah sebagian kecil saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian dalil nakli kebenaran sifat ilmu ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Selanjutnya hayat, yang artinya maha hidup. Hayat artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkan, namun hidup dengan zatnya sendiri karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Dalil akli kebenaran sifat hayat ini seperti seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Dalil nakli kebenaran sifat hayat ini dapat kalian temukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian sama, yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Dalil akli kebenaran sifat sama seperti tidak ada suatu yang tidak didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sempurna karena tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran makhluknya
sifatnya dibatasi ruang dan waktu. Dalil nakli kebenaran sifat sama ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Selanjutnya yaitu sifat basor yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalil akli kebenaran sifat basor yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Bahkan teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli kebenaran sifat basor ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Selanjutnya yaitu sifat kalam atau maha berfirman atau berbicara. Dalil akli kebenaran sifat kalam ini yaitu kalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu atau kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak seperti pembicaraan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun. Sebab sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna. Buktinya adanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli kebenaran sifat kalam ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Dari sifat yang 13 itu, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir, yaitu kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam. Sehingga sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil menjadi 20 sifat. Sifat-sifat itu adalah Qadiron, artinya yang maha kuasa. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, tidak seorang pun dapat menghalangi kekuasaannya. Kemudian Muridan, yang artinya maha berkehendak. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Terciptanya alam semesta dan isinya, baik di darat, laut, maupun udara, semua karena kemauan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memiliki kehendak penciptaan dan perlindungan bagi seluruh makhluknya. Kemudian ada Aliman, yang artinya maha mengetahui. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui segala seluk-beluk suatu rahasia makhluknya. Dan akal manusia membenarkan bahwa manusia diciptakan oleh zat yang maha mengetahui. Kemudian Hayan, yang artinya maha hidup. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup, hidup selamanya dan tidak akan mati. Bukti adanya Allah maha hidup adalah adanya keteraturan alam ini. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti kehidupan manusia. Manusia bernapas, makan, minum, dan mati. Sedangkan Allah selalu hidup dan menghidupi. Selanjutnya yaitu sifat Sami'an, yang artinya maha mendengar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. Allah selalu mendengar terhadap segala bentuk suara, berbeda dengan makhluknya yang pendengarannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi Allah, di mana saja ada suara akan terdengar olehnya. Kemudian sifat Basiran, yang artinya maha melihat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat atas segala sesuatu. Allah selalu dalam keadaan melihat. Jika memperhatikan keteraturan alam semesta ini, kita mungkin akan berpikir bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua. Itulah kelemahan manusia dalam memandang alam semesta. Manusia terlalu sempit pandangannya sehingga secara tidak sadar mengecilkan kekuasaan Allah. Bukti Allah Maha Melihat mestinya membuat manusia waspada dalam perbuatan, karena Allah selalu melihat apa yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu sifat mutakaliman, artinya
Maha berfirman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha berkata-kata atau Maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya Allah juga berbicara melalui tanda-tanda seperti banjir, tanah longsor, dan semua kejadian alam ini. Poin yang selanjutnya yaitu perilaku mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah akan senantiasa menunjukkan sifat terpuji dalam berperilaku sehari-hari. Adapun perilaku yang ditunjukkan orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, meyakini semua yang terjadi baik atau buruk adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.